yang diberikan kepada kami itu pakai brand apa ya? Yang ininya ya, pakai Rucika Pak. Apa pakai Rucika? Iya. Ini Rucika mengeluarkan talang Pak, Bisa nanti di, yang custom. iya di custom Pak, di custom, makanya nanti di custom langsung di sana sesuai dengan ukuran, di bending juga di sana. Kami udah dapat ini sih, udah dapat vendor untuk itu. Ini Rucika itu ya, maksud Bapak Rucika brand pipa PVC itu kah? Bukan, Atau bukan. hanya namanya aja ada kesamaan? Enggak, Rucika yang PVC itu nanti kami custom Pak. Jadi sesuai dengan ukuran nanti bisa dibikinin gitu. Kami udah sounding sih ke sana. Tapi bahannya PVC kah atau fiberglass? PVC Pak, Di spek kita PVC. kan jelas. PVC. Nah, kalau PVC ini nggak bisa diadu Pak. Kalau di spek kita kan jelas ya fiberglass ya. Saya nggak tahu kalau PVC ini dijadiin talang, Hmm. dari sisi lifetime-nya, garansi segala macam, adakah atau tidak? Eh, Kemarin kan kami ke Rucika Pak. Jadi kami memang pesan custom gitu, nanti bisa dibuatkan sesuai dengan ukuran. Bahkan malah kalau dibandingkan dengan yang fiberglass itu malah lebih kuat PVC Pak. Nanti pas sambungannya baru nanti pakai fiberglass. Tapi untuk talangnya Lah, sendiri apa itu pakai PVC. sekarang apa bedanya Pak? Talang PVC sambungan fiberglass, talang fiberglass sambungan fiberglass. Toh kalaupun Bapak bilang PVC itu lebih kuat, tetapi titik lemahnya kan di sambungan. Ya, Iya, ujung-ujungnya betul. sama kan, sama-sama mempunyai kelemahan kan begitu. Kalau untuk sambungannya aja sih. Nah, Hmm. saya mungkin ini ya, ya dulu penawaran Bapak itu yang saya terima memang kan tetap menggunakan BQ dari kami ya. Iya, Pak. Dan di BQ itu kan masih jelas notasinya adalah fiberglass. Iya. Sehingga saya tidak melihat bahwa ada catatan dari pihak Bapak yang menyatakan bahwa material ini atau material yang Bapak ajukan itu adalah PVC gitu Pak. Hmm. Ini kan jadi kesimpang siuran nih. Kita meeting ini diklarifikasi, Bapak sampaikan bahwa itu PVC. Ketika nanti di pelaksanaan, bisa saja Bapak kembali menggunakan fiberglass kan begitu. Tidak sih Pak, kami tetap pakai PVC. Nanti untuk sambungannya baru nanti fiberglass. Jadi kan nanti pas sambungannya itu modelnya nanti di repeat Pak. Kami dikasih support, baru nanti PVC itu di repeat di supportnya. Nah pas sambungannya itu nanti baru dikasih fiberglass dia. Gitu Pak. Bapak tidak coba cari ini pembanding lain Pak, karena terus terang dengan Bapak proposal seperti itu, sementara dari kami speknya itu fiberglass, otomatis harga Bapak ini kan nggak masuk Pak. Justru malah lebih mahal itu Pak sebenarnya. Lebih bagus PVC dan lebih mahal PVC sebenarnya, karena lifetime-nya akan lama kalau pakai PVC. Tapi kalau memang dari pihak Sari Roti kekeh pengen make yang fiberglass, ya kami bisa menyesuaikan gitu Pak. Bapak jangan berandai-andai ya. Kalau Bapak sampaikan bahwa lebih bagus PVC, Bapak bisa step garansinya itu tidak, dan langsung garansinya itu under Morinawa. Iya bisa Pak, bisa. Supaya apple to apple. Nah, nanti jaminannya apa Pak? Misalnya Bapak garansi itu 10 tahun. Bapak Iya. bisa kasih garansi ke kita 10 tahun kah? Bisa Pak. 10 tahun penggantian tanpa biaya. Iya. Dia karena kan ketebalannya itu 3 mili. Udah kami sounding juga ke pihak ininya, vendornya, mereka sih berani ngasih garansi.
Garansi vendor berapa lama, Pak? Dari mereka sih bisa sampai 10 tahun katanya sih Pak, informasi yang kami terima. Ya, maksud saya begini loh, Pak. Saya lupa ya dengan Pak siapa. Tapi kalau kita bicara garansi ini hal yang sensitif loh, Pak. Jangan sampai di meeting ini nanti kita state, kita catat. Nantinya ketika Bapak terpilih muncul nanti poin-poin exception, poin-poin kecuali A, B, C, D, E segala macam. Ujung-ujungnya garansi itu jadi fail. Pak. Karena garansi itu kalau hanya garansi surat, ya saya nggak tahu nanti timnya Pak Arif ya, timnya Cibitung, apakah garansi surat saja bisa diterima atau ini menjadi semacam retensi atau surat jaminan yang ditandatangani di atas kop perusahaan dan materai, kan begitu Pak. 10 tahun ini lama Pak, bisa-bisa kita udah pada pensiun, jadi nggak ada yang ingat lagi nih, oh ternyata masih ada garansinya, begitu Pak. Ya nanti bisa dibikinkan surat mungkin Pak berupa garansinya, nanti bisa kita sepakati bersama nanti MOU-nya seperti apa. Ya oke, kalau dari saya sih cukup begitu ya Pak. Maksudnya begini, karena spesifikasi yang Bapak tawarkan ini adalah PPC ya. Iya. PPC, sehingga terus terang itu tidak bisa diadu dengan spek yang sudah kami berikan. Tadi masalah Bapak bilang PPC lebih baik dari fiberglass, ya secara teorinya ya, tetapi kan dia juga sambungannya tetap pakai fiberglass, ya sama aja, berarti sama-sama lemah sebetulnya. Tidak ada yang sempurna, kan begitu. Karena kalau pakai fiberglass itu dia kemungkinan tahan untuk sampai 10 tahun nggak bisa jamin juga sih Pak. Jadi saran dari itu kemarin sih kami memang sudah sounding ke rucikannya juga. Saran dari mereka sih kalau bisa itu talangnya pakai PVC kalau memang untuk lifetime yang lama. Tapi nanti tetap pas sambungannya itu nanti kami pakai fiberglass gitu Pak. Nah, talang PVC ini Pak, dia apa? Maksudnya ketika di bending, dia bendingan apa custom cetak sesuai ini ukuran di lapangan? Dia di bending Pak, nanti di bending pakai heater. Yakin itu nggak jadi titik lemah ya bendingan itu ya? Oh enggak Pak, enggak. Dia dipanaskan cuman sampai 80 derajat, nanti dipanaskan 80 derajat baru nanti di bending Pak. Ada alat bendingnya. Ya oke, saya kira sih sudah cukup ya, karena memang ini terus terang Pak agak sulit ya, nggak bisa diadu. Dan harga Bapak ini juga menurut saya kalaupun ini menggunakan material PPC harusnya tidak jauh semahal ini sih Pak. Udah harga ini sih Pak, itu udah harga murah sih dari sananya juga. Udah harga murah memang, karena kalau kita beli lembaran PVC-nya itu akan bengkak memang biayanya. Jadi nanti dipotongnya itu di customnya itu nanti sesuai ukuran aja, jadi nggak ada material yang terbuang. Memang udah dikalkulasi semua sih Pak. Nah, saya PVC ini kan berarti maksud Bapak tadi semacam lembaran 3 mili kemudian dipotong dan kemudian di join, oke ya. Nah, setahu saya join di talang itu kan ada semacam apa ya, kayak model shock lah Pak. Kalau Bapak lihat pipa PVC, pipa biasa itu kan ada semacam shock, ada yang dia semakin besar dan nanti yang menimpa berikutnya itu lebih ditekuk ke dalam, sehingga hasil akhirnya adalah talang yang flat. Nah, kalau kondisinya yang Bapak gunakan ini nanti lembaran, saya yakin itu nggak bisa. Masa iya lembaran itu akan dibending seperti model apa ya, model shocknya
Pak begitu. Metodenya kan ada beberapa sebenarnya Pak. Jadi ada model di welding gitu, di las PVC itu kan ada Pak. Nanti dipanaskan dia nanti untuk pengelasan atau penyambungannya itu nanti modelnya seperti itu Pak. Dipanaskan, ada alat dryernya itu untuk memanaskan si bahat untuk sambungannya, baru nanti terakhir dipakai fiberglass biar lebih halus dan rata ininya nanti sambungannya. Oh, berarti dia semacam las PVC gitu ya Pak, Iya, join Pak. langsung begitu Iya, ya, langsung. tidak di overlap begitu ya? Enggak Pak, jadi modelnya nanti dikasih support di tiap sambungan, baru nanti di repeat dulu, setelah di repeat baru nanti dilas. Nah nanti sisanya itu nanti baru di fiberglass gitu. Oh, jadi tapi intinya bahwa yang Bapak tawarkan ini sistem pengerjaannya nanti under tanggung jawab dari manufaktur ini Rucika kan? Iya. Karena Iya. biasanya garansi poin-poin seperti ini ketika ada kesalahan pelaksanaan, nah ini manufaktur ini akan buang badan Pak. Enggak sih, nanti kan yang mengerjakan juga kami Pak. Untuk assembling segala macam di atas kan fabrikasiannya memang dari Morinawa. Oh, fabrikasi Morinawa, eksekusi Morinawa. Iya, Berarti kan Bapak semuanya. hanya beli material dari Rucika kan? Iya, Iya, betul. benar. Kami ikut pelatihan juga sih Pak. Iya. Memang ikut pelatihan. Kami udah beberapa kali juga sih menggunakan PVC, kayak di PT Kayaba juga sama Pak. PT Kayaba, Daiho itu juga sama. Jadi gini Pak, dari yang ditawarkan Rucika kan karena mereka menjanjikan juga garansinya 10 tahun, otomatis juga mereka berani gitu, karena kan yang ditawarkan produknya bagus Pak gitu. Tapi secara action di lapangan memang tim kitanya Pak gitu. Ya nggak apa-apa sih Pak, sepanjang karena biasanya itu kalau kita nyangkut garansi ya, sulit, mudah-mudah sulit ini nanti di belakangan ya, selalu banyak TOC-nya, term of condition-nya nih. Iya. Makanya tadi yang dimaksud dengan Pak Mujakir kan ada mungkin MOU-nya, sehingga nanti suatu saat ada hal-hal yang di luar kemungkinannya perlu diperbaikin lagi, kan udah ada perjanjian itu Pak gitu. Ya mungkin salah satu yang ada terikatnya Pak, masih ada tanggung jawabnya kami gitu Pak. Tapi nanti ada garansi, berarti ini garansinya cuma garansi dari Morinawa ya Pak, bukan garansi dari Rucika ya? Oh iya, Pak. bukan Pak, dari Bukan kita. dari Rucika, Pak. Kita kan ini ngebuka material yang kita pakai Pak ya. Nah produknya itu dari produk Rucika gitu Pak, saya tidak langsung. Ini kan sebenarnya kan udah urusan dapur ya, untuk masalah material apa yang dipakai. Yang penting kan sesuai spek aja gitu ya Pak ya, yang diminta sama Sairoti. Tapi kan kita juga ngebuka dari vendor yang kita ambil materialnya Pak gitu. Tapi secara teknis di lapangan, semua pengerjaan, hal-hal yang terjadi di lapangan nantinya ada kendala, ya tanggung jawab Morinawa Pak. Ya cuma kita juga kan ibaratnya ke material juga sama, minta pertanggung jawab kayak gini, misalkan ada hal-hal yang kendala kitanya di lapangan nanti gitu, ada garansi juga Kak gitu. Sama halnya kayak saya roti ke Morinawa, begitu juga Morinawa ke Rucikanya gitu Pak. Ya, maksud kami begini Pak, ya maaf aja nih ya, kita terus terang saya kalau masalah garansi ini agak sensitif Pak. Iya. Garansi material atau garansi produk yang Bapak tawarkan ketika Bapak ambil dari Rucika, tentunya kami juga tetap butuhkan Pak. Suatu saat nanti ketika umur 5 tahun, nah ini talang ini pecah atau macam-macam, nanti Bapak akan bilang ke kami, wah Pak, itu kan bukan di kami, karena kami itu hanya mengerjakan instalasi, itu adanya di material. Sementara Bapak tidak berikan garansi material yang Bapak sampaikan sekarang itu 10 tahun itu kepada kami. Nah, terus kami nuntutnya ke siapa Pak? Oh iya.
Mungkin sih Itu itu maksud saya, Bapak. itu kan Jadi garansi material dengan garansi pelaksanaan tentunya hal yang berbeda kan. iya Nah, benar. tadi saya bilang ada tidak garansi dari manufaktur yang menyatakan bahwa itu dijamin sampai 10 tahun. Apa itu nanti biar ini kan jalurnya Seroti sama Morinawa ya Pak ya? Mungkin nanti Betul. tinggal ditambahin di ini aja, entah di penawaran ataukah di PO-nya nanti ada apa tuh catatan kakinya gitu Pak, sebagai garansi material sama pengerjaan gitu Pak. Halo, selamat pagi Kalau Pak. nggak, ya pagi Pak Arif, silakan Pak. Pagi Pak Ferry, pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu, Pagi Pak. Muzakir dari Morinawa. Sorry Pak. Enggak, itu terkait sama yang garansi Pak. Bapak maksudnya mau bilang bahwa garansi yang diberikan ke kami itu hanya garansi pekerjaan gitu Pak? Atau gimana tadi? Kalau saya tangkap sih seperti itu. Jadi kalau ada urusan material, kita nanti suruh ngurusin sendiri gitu dalam tanda kutip ke apa namanya vendor prinsipal materialnya gitu Pak. Enggak sih Atau Pak. gimana? Coba Enggak. dijelasin dong Pak. Project itu kan yang dapat Morinawa, otomatis semua garansi material, garansi pekerjaan itu jatuhnya ke Morinawa Pak. Nah iya. Jadi nggak ada lagi Bapak itu bisa nuntut ke pihak kedua atau pihak ketiga yang menyediakan Oh iya barangnya pasti gitu. dong, karena kan kami tidak ada kaitan langsung kan Betul. dengan Iya. pihak supplier Bapak, Betul. pastinya kan begitu ya. Iya betul. Nah, itu nanti seperti apa Pak? Memang yakin Bapak bisa kasih garansi ke kami sampai 10 tahun gitu dengan material yang Bapak tawarkan? Nanti legalitasnya seperti apa? Tertuang nggak dalam perjanjian atau seperti apa? Iya tertuang aja Pak, nanti kita bikin sama-sama MOU-nya nanti mau seperti apa Pak. Intinya sih untuk garansi itu Morinawa akan tanggung jawab sepenuhnya, baik material ataupun teknis pengerjaan. Kalaupun ada nanti material yang rusak atau bagaimana, Morinawa akan tanggung jawab Pak. Biasanya kami seperti itu sih Pak. Kami akan tanggung jawab dan tidak ada cas lagi untuk itu gitu, untuk garansi itu. Oh, by the way Pak Ferry, ini material yang ditawarkan sudah sama persis seperti yang kita butuhkan kemarin belum ya di dalam banner? Sebetulnya justru ini melenceng Pak, makanya tadi sempat saya sampaikan bahwa ini nggak bisa diadu, walaupun versinya Pak Muzakir dan tim yang menyatakan bahwa PPC ini lebih baik dari fiberglass. Cuma lebih baiknya ini kan harus dibuktikan di atas ini Pak, ada Masih subjektif lah. garansinya. Ya, Iya. subjektif kan gitu Pak. Itu yang tadi saya cecar, garansi ini seperti apa begitu Pak. Karena agak beresiko kan, garansi 10 tahun misalnya, tiba-tiba nanti yang ternyata masalah material, terus jawabannya berbeda, itu loh Pak. Sebenarnya kami juga kasih dua opsi sih Pak. Jadi tinggal dari pihak Sari Rotinya mau pilih yang mana. Kami bisa menggunakan fiberglass, bisa. Terus yang kedua pakai PVC juga bisa. Nah tergantung tuh dari pihak Sari Rotinya mau pilih yang mana gitu. Tetap sih sama-sama nanti garansinya kami berikan di rentan waktunya itu ya 10 tahun gitu Pak. Ya, Cuman- saya mungkin sedikit mengerti maksudnya Bapak gitu ya. Kenapa Bapak tawarkan opsi yang ini gitu ya, nggak seperti apa yang kita minta. Mungkin Bapak melihat dari sisi pricing mungkin akan lebih efisien bagi kami gitu ya. Tapi gini sih Pak, kalau kami kan tentunya dalam membuat apa namanya daftar kebutuhan gitu ya atau BQ di sini kan sudah melalui research ya Pak, sudah ada hitung-hitungannya juga. Kenapa kita tentukan bahan yang sekarang kami minta untuk Bapak tawarkan itu karena memang ada dasarnya Pak. Jadi maksud saya begini, jangan membuat opsi dulu ya, Bapak propose aja sesuai dengan apa namanya BQ yang kami minta di situ. Bapak tinggal put angkanya berapa, nanti itu akan kita pakai jadi acuan. Perkara nanti Bapak ngasih opsi itu boleh-boleh saja untuk menjadi pertimbangan kami gitu. Jangan nanti Bapak
kasih yang opsi Bapak tawarkan, sementara yang kami minta Bapak nggak kasih gitu kan, Iya. angka-angkanya. Jadi kan kita jadinya nggak bisa, tadi bener kata Pak Ferry gitu kan, kita nggak bisa compare juga gitu ya, angka Bapak ini isinya listnya beda ternyata gitu, bahan yang ditawarkan gitu loh Pak. Bapak ini aja, Bapak kasih aja kami penawaran sesuai dengan BQ yang kami berikan sebelumnya, gitu Pak. Iya, siap. Kemarin sih memang kami bikin harga itu sesuai BQ Pak. Jadi memang material yang akan dikerjakan itu kan memang bahannya itu kan fiberglass Pak. Cuman kami cuma menawarkan. Nah, jadi kami ada beberapa pengerjaan juga, kalau yang pakai fiberglass itu biasanya kalau kena hujan angin untuk outdoor begitu itu memang agak rentan. Jadi memang kami tawarkan untuk opsi yang kedua, jadi pakai PVC, dia udah pasti lebih kuat gitu, apalagi dengan ketebalan 3 mili. Kalau pakai fiberglass itu saya yakin kalau diinjak udah pasti pecah itu. Kalau kita pakai fiberglass 3 mili itu tipis loh Pak, nggak tebal. Kalau kita pakai PVC itu saya yakin, itu saya jamin bisa sampai 10 tahun dia ininya. Kalau fiberglass saya nggak terlalu yakin Pak, ketebalan 3 mili itu akan kuat kalau diinjak nanti di sana. Sebenarnya harga yang masuk juga harga sesuai speknya yang diminta sama Sairot itu secara langsung Pak, benar. Ini sebenarnya cuma ngobrolnya aja Pak. Barangkalinya karena kita ada gambaran yang lebih bagus gitu Pak. Tapi secara harga memang harga yang dari BQ-nya Sairot sendiri Pak. Ya nggak masalah bagi kita sih kalaunya memang harus diikutin sesuai ini gitu Pak. Ini kan cuma ngobrol aja sebenarnya mungkin ya Pak ya, mohon maaf nih. Halo? Iya, terima kasih Pak. Ini ngobrol aja sih Pak sebenarnya ya. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak ada awareness juga kemudian untuk memberikan informasi ke kami. Tapi terus terang kalau kami di sini kan bukan minta Bapak untuk datang sebagai konsultan ya Pak. Jadi pure kita minta Bapak ngikutin aja, karena apa-apa yang kita list di situ adalah sudah melalui mekanisme dan analisa internal kami Pak. Kami tentunya ada expertnya yang untuk analisa masalah itu. Jadi kenapa kita menggunakan material-material yang sekarang kita list di situ termasuk fiberglass itu sudah ada beberapa pertimbangan Pak. Jadi Bapak tinggal ngikutin aja. Oke, siap. Gitu, Pak. Sebelumnya mohon maaf nih Pak. Mohon maaf ya Pak. Oke, silakan dilanjut Pak Ferry. Saya kira sih dari saya cukup ya Pak Arif. Mungkin ya harapannya Morinawa bisa tetap lakukan pengajuan harga sesuai dengan spek yang kita minta. Kemudian masalah bahwa ini adalah opsi A atau opsi B lah misalnya, itu ya cukup baik juga menambah perbendaharaan informasi buat kita. Itu sih menurut saya. Nah, terkait dengan garansi tadi, menurut saya sih garansi itu harus clear. Kalau misalnya kita nantinya putuskan untuk PPC, nah garansi itu harus clear di PKS Pak. Nah iya Pak. Mau nanti ketika PO sudah dirilis dan pada saat proses PKS tiba-tiba masalah garansi ini jadi masalah buat kita itu. Iya. Itu sih menurut saya Pak Arif. Ya, agree Pak. Memang penawaran kemarin itu Pak, penawaran yang kami tawarkan itu memang sesuai dengan spek yang ditawarkan oleh yang diminta dari pihak Sari Roti gitu Pak. Maksudnya Pak? Penawaran yang kemarin itu sesuai dengan spek yang diminta sama Sari Roti gitu, memang pakai fiberglass. Cuman kami memang menawarkan opsi kedua, kalau memang mau sorry saya potong, sorry. Wait. Bapak sampaikan bahwa penawaran Bapak itu menggunakan fiberglass ya, sesuai dengan yang ini soft copy yang saya tampilkan ini kan BQ dari kami Pak, spek dari kami.
Iya. Nah, tapi tadi tiba-tiba Bapak sampaikan bahwa materialnya itu pakai Rucika. Ini yang benar yang mana, Pak? Kecuali Bapak tadi kirim ada dua penawaran dengan opsi yang berbeda dan ada pencantuman spesifikasi yang berbeda. Nah, itu kita bisa buktikan hitam di atas putih. Kalau sekarang Bapak tiba-tiba teralat lagi nih, menyatakan mengikuti spek kami nih. Yang benar yang mana nih? Enggak, memang tadi memang apa ya, saya juga sebelumnya memang miskomunikasi juga nih Pak, karena kan memang saya tim di lapangannya nanti itu, jadi baru dikabarkan memang untuk speknya itu dia pakainya fiberglass ternyata Pak. Berarti yang kita bicarakan ini, harga-harga dari Bapak ini clear menggunakan Fiberglass. spesifikasi fiberglass ya Pak? Iya, Pak. Bukan PVC ya? Iya. Oke, kalau kita bicara bahwa penawaran Bapak ini menggunakan fiberglass, ini apakah dikerjakan oleh tim Bapak sendiri? Maksudnya manufacturing dari talang ini, atau Bapak subkoni ya? Kalau di subkoni ya terserah lah. Mungkin Bapak kasih ke spesialis ini ya, manufaktur fiberglass, itu bisa. Iya. Tapi menurut saya, kalau infonya ini Bapak kerjakan sendiri, kemudian harganya sampai semahal ini, 950 per meter lari, menurut saya ya, kalau saya ownernya, saya mending subkonin Pak. Ini harga Bapak ini luar biasa mahal ini. Ini bisa 2-3 kali lipat harga di pasaran ini Pak. Enggak sih Pak, kemarin memang kami itu kan memang kalau untuk pembuatannya memang kami subkonin Pak. Jadi kan memang sesuai dengan ukuran-ukuran yang di sana, nanti memang nanti di custom gitu kan Pak. Nah, untuk memberikan opsi yang kedua itu memang kami langsung tembusin ke Rucika, pihak Rucika. Jadi untuk compare harga gitu Pak, untuk compare harga untuk pemberian opsi yang kedua itu. Karena biasanya juga kami menawarkan ke vendor-vendor yang lain juga biasanya sih pakainya PVC Pak. Jadi memang kualitasnya lebih teruji gitu Pak. Seperti itu sih. Nah, ini Bapak berarti harga dari vendor. Tadi Bapak sempat sampaikan menawarkan PPSC. Ini saya jadi bingung lagi nih Pak. Berarti ini material yang Bapak tawarkan ini spesifikasinya PVC apa fiberglass? Fiberglass Pak, fiberglass yang kami tawarkan untuk yang opsi pertama. Fiberglass ya. Iya. Ini berarti harga per meter ini harga, ya terserah Bapak mau pakai vendor atau tidak. Tapi maksud saya adalah harga Bapak ini luar biasa mahal Pak. Enggak sih Pak. Itu kan udah include pembongkaran nanti Pak. Udah include pembongkaran. Ya, pembongkaran kan ada di atas sendiri Pak. Saya kan sengaja bedain, ada pembongkaran tuh, item pembongkaran kan di poin A Pak. Iya. Bisa coba di scroll ke atas, di scroll ke atas page-nya biar terlihat. Bukan yang bawahnya lagi, poin yang A kalau nggak salah. Nah ini dia. Ini kan sudah ada Pak pembongkaran Pak. Iya. Jadi kan dibongkar, diturunkan, dikeluarkan dari area NIC. Kalau seandainya nanti tim GA kami nggak menganggap itu sebagai scrap yang perlu dikendalikan oleh GA, itu nanti tinggal koordinasi lah. Ya intinya material ini kan pekerjaan talang ini sudah ada item pembongkaran dan menurunkan dari atap, dari area atas bangunan begitu loh. Iya. Sehingga kalau Bapak sampaikan di bawah itu tadi harga yang Bapak tawarkan itu sudah termasuk pembongkaran, ya berarti itu Bapak bisa reduksi lagi dong harusnya. Karena kan nanti untuk pemasangan talang itu kan nanti ada penambahan support lagi itu Pak. Ada penambahan support, ada penambahan consumable yang lain.
Itu bukan Betul, bukan Pak. ya. Consumable itu juga nggak semua. Consumable itu kan hanya untuk joinnya nanti kan, yang lain-lain kan tidak, Pak. Ada beberapa Karena dudukan material, talang kan sudah ada. ada dudukan Ya. material itu, dudukan talang itu yang udah kropos juga, Pak. Nah, nanti pas di sambungannya juga kan kami juga akan kasih support lagi nanti, Pak. Ada banyak yang sudah kropos, nah itu memang harus sudah diganti. Jadi pekerjaannya itu bukan sekedar bongkar terus langsung pasang, nggak seperti itu. Ada support lagi yang ditambahkan gitu, ada support juga yang diganti. Otomatis ada penambahan consumable juga, Pak. Ada penambahan material yang lain juga. Karena memang yang kami lihat juga itu kan baru sebagian. Jadi yang tertutup material talang juga kan kami belum tahu. Karena memang posisinya kan nanti posisinya ini termasuk support. Iya, support penambahan talang support. itu kan. Iya, ada nanti penambahan support Plastik talang. itu. Iya. Itu kan nggak sampai segininya juga kali, Pak. Plastik berapa sih sekilo? Kan hitungannya itu. Jatuhnya kalaupun di breakdown itu kan jatuhnya plastik 30 mili atau plastik 40 mili, ya lupa saya. Karena itu, Pak, hitungannya. Plat stripnya itu 30 mili, dia tebalnya itu sekitar 3 mili. Ya anggaplah 30 mili. Butuh satu support itu kan sekitar maksimum ini ngikutin setupnya fiberglass kan 1,2, Pak. 1,2 meter kali besi 15.000, ya cuma 15.000 tambah upah pasang 20.000, paling mahal. Dan itu nggak mungkin semuanya, Pak. Nggak mungkin setiap meter itu ada mengandung itu satu. Ini itu hitungannya. Makanya saya bilang tetap harga, tapi saya tidak bisa memaksa ya, karena analisa harga satuan Bapak dengan kami tentunya berbeda. Walaupun vendor supplier kita mungkin sama kan gitu. Bisa saja Bapak analisa untuk pasangnya, Bapak tadi masukin item-item yang menurut kami tidak ada itu, Bapak masukin sehingga harganya menjadi sangat besar kan itu, Pak. Cuma nanti kembali lagi dengan harga Bapak yang sangat besar itu tentunya tidak optimum. Peluang Bapak nantinya untuk menang kan jadi jauh lebih kecil. Itu masukan aja sih, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa harga Bapak ini dengan material fiberglass itu masih sangat mahal menurut kami. Itu udah mengikuti harga yang sesuai dengan kemarin sih, Pak. Sesuai tanggal pemberian BQ-nya kepada kami kemarin sih, harganya memang udah segitu. Udah kami Maksudnya kalkulasi. segitu itu. Nah itu kemudian Bapak juga ada masukan item pekerjaan lain-lain kalau nggak salah ya. Iya, Ada Pak. satu lot ya. Itu buat Iya. apa, Pak? Nanti untuk penggantian itu, Pak. Untuk penggantian support yang udah kropos. Terus nanti kan ada pengecetan ulang juga nanti di di support yang udah memang karat. Itu ada penambahan pengecetan lagi nanti, Pak. Pakai Tadi Bapak bilang harga di atas itu kenapa mahal, sudah termasuk penggantian support. Iya. Sekarang di item pekerjaan lain muncul lagi untuk penggantian support. Berarti support ini sangat luar biasa banyak ya, Pak. Sampai item ini kembali berulang sampai 2 kali ya.
karena kan memang kondisi untuk supportnya itu kan, support talang itu kan kita nggak tahu Pak ininya, karena memang ada posisi yang kelihatan, ada juga yang nggak kelihatan Pak. Karena dilihat dari kemarin yang waktu kami survei sih memang ada beberapa yang udah keropos, cuman kan posisi support itu kan di bawah talang Pak, jadi nggak bisa kami ngelihat dari bawah. Nah, tapi ketika nanti dibongkar baru nanti ketahuan ada support yang udah karatan, ada support yang udah memang udah rusak, udah harus diganti gitu Pak. Berarti itu kan masih statusnya gambling ya Pak, based on kondisi di lapangan ya, aktual lapangan ya. Memang aktual di lapangan kami cek kemarin sih memang ada beberapa, ada banyak lah gitu, ada banyak yang udah keropos. Nah untuk mengetahui seberapa banyak yang keropos kan itu si talangnya itu kan harus diangkat Pak, kalau nggak diangkat kita nggak ketahuan. Nah kalau begitu berarti Bapak menduganya di 3,5 juta ini dan 500.000 ini dari mana Pak? Pekerjaan yang tidak terduga nanti Pak. Ada pekerjaan yang tidak terduga yang memang apa namanya si support ini memang harus diganti. Nah dananya memang dari situ Pak. Kalau seandainya melebihi itu? Udah diperhitungkan sih Pak, udah diperhitungkan. Oke, berarti kita kunci ya bahwa pekerjaan support ini ada masuk di item pekerjaan lain-lain. Ya. Berarti maksud saya adalah berarti untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan talang tetap harga Bapak ini masih mahal Pak. Ya nanti tolong dipertimbangkan lagi supaya Bapak bisa bekerja sama dengan kami, karena bagaimanapun pekerjaan talang ini kan ya vendornya banyak ya Pak Muzakir dan tim. Vendornya banyak, aplikatornya banyak, sehingga ketika satu aplikator atau vendor itu pengen menang, dia kan tentunya harus mengajukan harga yang betul-betul optimal, harga yang ya tidak merugikan kontraktor atau vendor dan juga tidak memberatkan buat customer. Dalam hal ini NIC kami gitu Pak, supaya kita bisa bekerja sama kan begitu Pak. Intinya kami tim purchasing nanti mungkin Bu Lisa pasti carinya yang paling optimal Pak, yang paling murah Pak. Jadi ini kami kasih masukan bahwa harga Bapak ini dengan spek yang tadi kita sudah sepakatin dengan fiberglass ini masih sangat mahal. Jadi tolong dievaluasi lagi kalau Bapak masih berharap bisa bekerja sama dengan kami untuk proyek ini Pak. Itu aja Pak dari saya Pak, saya kira cukup. Oke baik Pak, nanti kami ini lagi Pak, coba kami akan hitung ulang lagi ya Pak. Ya baik, dari yang lain ada masukan Pak Suratman Pak Bu Rumi. Pagi tim Morinawa. Pagi Pak. Sedikit ya Pak dari kita tim teknik. Tadi Bapak mengatakan bahwa bahan PVC itu lebih kuat ya Pak. Iya. Bisa nggak Pak keunggulan PVC dibanding fiberglass itu apa sih Pak? Salah satunya Pak. Kalau fiberglass itu kan dia kalau yang ketebalannya itu 3 mili biasanya sih nggak akan tahan lama Pak, diinjak juga nggak akan tahan lama. Cuman kalau memang dari pihak Sari Roti minta pakai fiberglass ya kami cuman menawarkan opsi kedua gitu. Kalau memang mau dipakai PVC ya silahkan, kalau memang harus di opsi yang pertama ya kita pakai yang opsi yang pertama Pak. Oke Pak, karena kalau yang saya tahu walaupun itu tebal, kalau bahan PVC pecah itu maintenance-nya susah Pak, mau nggak mau harus diganti. Tapi kalau bahan fiberglass pada saat dia mengalami retak atau pecah, kita bisa lakukan penimbulan Pak, nggak harus diganti. Nah itu
kenapa tim NAEC kita gunakan fiberglass seperti itu Pak alasannya. Itu salah satunya, masih banyak. Tadi juga tim Morinawa menyebutkan ya sudah banyak support talang kita yang udah pada propose. Bisa menunjukkan Pak di mana posisi letaknya yang udah pada propose sesuai survei Bapak kemarin ke kami ya Pak. Kebetulan ya bareng saya ya Pak. Iya, kemarin sama Pak Indra kemarin Pak. Nah, Bapak kan bisa mengatakan udah ada bagian-bagian support talang kami yang udah propose Pak. Saya ditunjukkan Pak. Bisa Pak kalau memang kami diberikan waktu lagi untuk meninjau kembali bareng dengan pihak teknikal Bapak ya kami siap Pak. Enggak, yang dari hasil survei kemarin Pak, mungkin Bapak udah foto, ngambil gambar atau dapat info dari Pak Indra gitu. Oke, nanti kami cari dulu ini ya Pak, foto-fotonya nanti disampaikan lagi. Ya, karena gini Pak, berdasarkan apa yang udah kita buat di BG ya, silakan diikutin Pak. Jadi nantinya nggak kemana-mana ya Pak. Iya. Oke Pak, mungkin itu dari kita Pak. Terima kasih. Ya, Oke, sama-sama Pak. Oke Bu Lisa. Ya, baik. Ada tambahan lagi dari Pak Arif, ada tambahan Pak? Dari saya cukup sih. Ya, baik. Dari Pak Peri masih ada? Saya cukup Bu Lisa, makasih. Cukup ya Pak Peri. Bu Rumi, mungkin ada yang mau dikomen Bu Rumi? Ya mungkin mau mencatat aja hasil meeting hari ini, mohon dikoreksi ya Pak, biar kita sama-sama tahu. Yaitu satu, penggunaan bahan talang tetap pakai fiberglass ya Pak Ferry semuanya. Oke, baik Bu. Terus harga akan disubmit ulang ke purchasing. Yang ketiga, masalah garansi 10 tahun tanpa biaya apabila ada kerusakan dan penggantian material dan teknis pekerjaan. Garansi ini akan tertuang di PKS. Apakah kesepakatan hari ini seperti itu ya Pak ya, hasil meetingnya ya Bapak Ibu semuanya? Iya. Iya, dari Morinawa sih menyanggupi Bu. Ya itu aja Bu Lisa, nanti hasil meetingnya ini akan saya emailkan untuk ke semuanya. Terima kasih Bu Lisa. Oke, baik. Terima kasih Bu Rumi. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi dari Bapak Ibu sekalian, meeting intinya saya tutup. Untuk Pak Sakin dari Morinawa, saya tunggu revisi penawaran harganya Pak. Oke, baik dengan Bu. meeting yang hari ini terjadi. Ya, terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya.